Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum saya menyampaikan pidato pada hari ini. Saya Nabila Dewi Rahmadani, dan pada hari ini saya berkesempatan untuk membahas isu penting yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu pelecehan seksual. Sebelum melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengucap puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, apakah para hadirin di sini sudah tidak asing dengan pelecehan seksual? Atau pernah melihat korban pelecehan seksual? Atau mungkin hadirin pernah menjadi salah satu korbannya? Sebetulnya, apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual bukanlah sekedar candaan, bukan pula kesalahan kecil. Itu adalah bentuk kekerasan yang merampas rasa aman, merusak harga diri, dan meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi korban. Korbannya pun bisa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan korbannya tidak memandang usia, dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Bentuk pelecehan pun sangat beragam. Ketika seseorang menggoda orang tidak dikenal tanpa izin, seperti bersiul, memanggil dengan nada seksual, atau biasanya disebut dengan catcalling, itu dikategorikan sebagai pelecehan verbal. Banyak dari kita mungkin tidak sadar akan hal itu, dan merasa biasa saja, padahal itu adalah salah satu bentuk pelecehan seksual. Selain itu, terdapat juga pelecehan nonverbal. Ini biasanya ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki tatapan atau gerakan menggoda kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal, dan biasanya juga bernuansa seksual. Yang demikian itu sebagai penambah wawasan sekaligus kewaspadaan kita untuk lebih menjaga diri. Pelecehan yang paling parah adalah pelecehan fisik. Bisa dikatakan pelecehan fisik ketika seseorang menyentuh korban tanpa izin, meraba, atau bahkan memaksa korban untuk berhubungan seksual. Para hadirin sekalian, hal yang paling menyedihkan ketika terjadi pelecehan adalah banyaknya korban yang memilih untuk diam karena takut disalahkan, disepelekan, atau bahkan tidak dipercaya. Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang ingin menjadi korban pelecehan. Maka dari itu, diperlukan adanya kesadaran dari diri kita untuk saling membantu, menopang, dan mendukung korban pelecehan, bukan malah terus menyalahkan mereka, apalagi menganggap mereka kotor. Bagaimana pelecehan bisa dihentikan bila kita terus memiliki cara berpikir yang keliru? Banyak faktor yang membuat pelecehan terus terjadi. Pertama, cara kita berpikir. Menyalahkan korban akan membuat pelaku merasa lega dan bebas karena aman dari hukuman. Kedua, adanya penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pelaku bertindak sewenang-wenang dan merasa memiliki korban seutuhnya. Ketiga, budaya patriarki. Budaya patriarki ini terus mengakar di dalam kehidupan masyarakat yang memandang perempuan sebagai objek yang lemah dan tidak berdaya. Terakhir yang tidak kalah penting, yaitu minimnya penegakan hukum yang membuat pelaku merasa aman dan korban yang bungkam. Oleh karena itulah, para hadirin yang berbahagia, hadirnya saya di sini adalah untuk mengajak para hadirin sekalian untuk bersama mendukung korban agar berani melapor dan mendapatkan keadilan. Kita harus belajar untuk mendengarkan mereka, bukan menghakimi, sebagai bentuk empati kita terhadap mereka. Dengan begitu, mari kita ciptakan lingkungan aman, nyaman, dan tentram, serta bebas dari pelecehan seksual. Setiap dari diri kita memiliki peran penting, sebab pelecehan bukan masalah pribadi, tetapi itu adalah masalah sosial yang membutuhkan kepedulian bersama. Mari bersuara dan tidak hanya diam. Ubah pemikiran kita yang sering menyalahkan korban itu dengan mendukung pihak korban. Para hadirin yang saya banggakan, ingatlah bahwa menghargai orang lain bukan hanya tentang etika, tetapi juga tentang kemanusiaan. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk berkata, stop pelecehan seksual mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.